Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan mencoba kita. Dengan cobaan tersebut harus kita pahami bahwa Allah mencoba siapa di antara kita yang menjadi orang tabah atau orang aral, ngarasula. Yang bahasa Arabnya sobir, tabah, jazir, aral. Dengan cobaan tersebut setiap personal manusia, khususnya kita sobat, akan bisa ditemukan siapakah kita, apakah termasuk dari kalangan sobirin atau dari kalangan jazirin yang tidak sabar. Sebetulnya dua-duanya pun berdampak ya. Dua-duanya ada tanda. Siapapun di antara kita akan kelihatan apakah termasuk orang sabar atau orang aral. Tentu akan kelihatan. Kalau kita menjadi orang sabar, itu akan menghubung pada amnesti. Janji Allah. Wa basyiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira dariku. Itu firman Allah. Dan orang yang sabar, kita akan tahu. Kita akan melihat ataupun mendengar. Mendengar atau tahu apa? Tanda orang sabar dengan apa yang Allah cobakan akan selalu gembira. Ya, akan selalu gembira. Artinya tidak akan murung, tidak akan muruku sunu, ya, tidak akan kucel. Kalau apa? Kalau dicoba. Jadi pada kasat mata pun akan kelihatan ketika orang mendapatkan cobaan, murung, kucel, muruku sunu, kuskas ya. Nah itu tanda bahwa dirinya tidak menerima cobaan dari Allah. Sebetulnya simpel gitu ya. Nah, tanda itulah yang kemudian hari akan menghubung pada amnesti jika orang bersabar. Pertama akan gembira, yang kedua gini. Orang yang sabar, tatkala dicoba dengan sengsara, dia tidak akan menampakkan kesengsaraannya. Tidak akan ngabujil ya. Karena kesengsaraan maksudnya. Akan selalu menampakkan gairah, dinding, istimewa sesuai dengan yang dia mampu. Ya paling tidak memperlihatkan kekucelan. Tidak apa ya diharudung sarung gitu. Memperlihatkan bahwa dia betul-betul sedang apa? Sedang ada cobaan. Jadi ada dua hal yang kita harus pahami. Yang pertama, kita akan mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu gembira dan dinding ya, indah. Maka karena itulah kita tampakkan, kita lakukan. Tatkala Allah mencoba dengan apapun bentuk cobaan yang kita terima, sesuai dengan poin-poin yang tercantum di dalam kandungan ayat tersebut, pertama kita harus gembira. Sebagian daripada hamba Allah yang termasuk level awliya, waliullah itu justru meminta terus dicoba. Untuk apa? Bukan menantang, meminta dicoba, bukan menantang, melainkan untuk mendeteksi dirinya. Apakah dirinya termasuk orang yang sabar atau orang yang aral? Dan memang terbukti, waliullah tidak ada satupun yang ketika Allah mencoba dengan sepahit apapun kehidupan, mereka tidak ada yang jaz'u, tidak ada yang aral. Dan itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita dilihat atau kita lihat dari sebahagian firman-Nya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wallahu a'lam bimuradi. Waliullah tatkala dicoba tidak takut dan tidak prihatin. Itu sebagian dari persepsi ayat tersebut. Di satu sisi kita memahami bahwa yang namanya waliullah tidak ada takut dengan cobaan atau prihatin dengan cobaan daripada Allah. Di sisi lain kita harus menemukan bahwa kandungan ayat tersebut mempertunjukkan tatkala orang yang tidak takut dengan cobaan, dengan poin-poin cobaan yang ada di dalam ayat tersebut, ayat ini yang dibahas sekarang, atau tidak prihatin, tidak nelangsa, tarang ngagigik, ngaguguk, ya. Nah, itu adalah kekasih Allah.
Jadi barang siapa yang tabah atas cobaan Allah, itu adalah kekasih Allah, masuk pada ranah waliullah. Jadi kita pahami dari beberapa atau dari ayat-ayat yang termaksud. Yang selanjutnya, apa poin-poin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diterima kita? Mungkin semua poinnya, atau mungkin salah satunya, atau sebagian, lebih daripada satu tapi tidak semuanya, dari poin-poin yang Allah sebutkan di sini. Yang pertama, poinnya itu adanya rasa takut. Khauf, takut. Takut, misal takut mati, ya. Takut sakit, takut jatuh jabatan kalau orang yang memiliki jabatan, takut jatuh pangkat kalau memang orang berpangkat. Kalau untuk rakyat mah tidak akan jatuh, tidak akan takut jatuh ya, karena rakyat di bawah, masa ada yang di bawah jatuh, paling kagali ya, terinjak paling. Kalau pejabat jatuh, kalau yang memiliki pangkat jatuh, tentu rakyat yang akan tertinggang ya, tertimpa, maka yang di bawah akan tertindih, takut jatuh di bawah, dan lain-lain. Banyak sesuatu hal yang kita takutkan, takut miskin ya, takut fakir, takut dihina, dan takut banyak sesuatu yang sebetulnya jangan ditakutkan. Itu sebetulnya jangan ditakutkan. Kenapa mesti ditakutkan? Semuanya itu jatah kita, salah satunya pilihan daripada Allah. Nah, tatkala orang misal ada kematian, bersedih, nampak sekali jaz'u ngarasulai arah. Ada yang sakit, nampak sekali grogi, menunjukkan bahwa ada sesuatu di dirinya atau di dalam keluarganya. Ada lagi murukusunu kucel rudin budik ya. Siapa? Si anu jatuh jabatannya. Misalkan kepala desa sudah lengser, atau bupati sudah lengser, atau bahkan dilengserkan, apalagi. Ngapain pula harus kucel, harus sedih? Kan hak kita jadi bupati, hak kita jadi rakyat, hak kita. Asal rakyat jadi bupati, ketika rakyat hak kita menjadi bupati, hak kita, ke rakyat lagi hak kita. Itu kan hak semuanya, kalau kita memang siap menerima apa yang Allah cobakan pada kita. Jatuh wibawa, misalkan nama besar kita dirusak, asalnya menjadi orang terhormat, terpilah, dan lain-lain, terus tiba-tiba melempem ya, melepas. Jangan kau harus sedih ya. Memang kita apa? Sebetulnya kita apa? Dan awal-awalnya kita seperti apa? Kita sadari itu. Nah itu ya, pertama rasa takut. Nah itu cobaan daripada Allah, kita akan ditimpa rasa takut, atau akan datang pada kita sesuatu yang menakutkan. Apakah kita akan terima atau tidak? Saat kita nerima, apakah kita sabar atau jaz'u atau al? Nah kita bisa lihat atau merasakan sendiri. Tatkala cobaan menimpa kita, timbul dalam diri kita apa yang namanya sedih, sehingga memperlihatkan, menampakkan apa ya, kekucelan, menampakkan kelusuhan, lusuh tuh, pias ya mukanya. Nah itu berarti kita sebetulnya tidak termasuk orang sabar. Karena bagi orang yang sabar, apapun yang terjadi, jadi begini, diuji dengan fakir, tidak peot ya, tidak kempes, tidak mengempis. Diuji dengan sugih, dengan kaya raya, tidak mengembung, alias diuji dengan fakir, tidak arah, tidak merasa hina, tidak merasa rendah karena kefakirannya. Diuji dengan sugih, tidak angkuh, tidak legeg ya, tidak sombong, tidak merasa aing pangkidulnya. Itu. Jadi akan stabil. Nah itu berarti tanda orang yang sukses mensikapi qadar, yang pada saat itu ya diuji, dicoba, dan ternyata sabar. Ternyata termasuk orang yang sabar. Udah itu saja. Yang kedua, akan diuji atau dicoba dengan rasa lapar. Rasa atau memang lapar itu diantaranya salah satunya. Satu lapar dengan satu suap nasi. Jadi begini, mungkin asli ya, ada orang yang lapar dengan satu suap nasi, saking fakirnya itu orang. Ada juga yang lapar dengan satu truk. Ada juga yang lapar dengan satu gudang beras. Bahkan ada juga yang lapar kalau mah memungkinkan sadunya hayang kusarangan. Dunia ini milik. Dengan apa yang kita miliki, padahal sudah segala loba, serba ada.
segala ada, sia yang ada, tapi masih merasa kurang. Dan merasa kurang itulah adalah arti lain daripada kategori lapar. Nah, tatkala orang sudah ditimpa sifat-sifat seperti itu, kita catat ya, dan kita tandai bahwa kita atau siapa itu orang yang rakus. Kalau ia lapar, apakah dia memperlihatkan kelaparan? Bahwa dirinya sedang betul-betul lapar, mengeluh sana sini, misalkan. Nah, apakah kita sanggup menahan diri sehingga lapar pun tidak memperlihatkan, tidak mengeluh sana sini apalagi? Karena apa? Karena dirinya siap apapun yang Allah timpakan pada dirinya. Salah satunya misalkan lapar. Kalau dengan satu truk mah ya, selain banar, selain pengusaha mah itu mah orang rakus ya. Apalagi satu gudang atau lebih. Itu mah menunjukkan bahwa dia itu betul-betul orang rakus. Jadi begitu mudah untuk kita memahami, menerka. Lapar. Dan harus bagaimanakah kita? Jika kita yang mengalami laparnya, kita harus sabar. Bukti kesabaran kita atas lapar tersebut, gembira. Sekalipun lapar memperlihatkan pamor ya, ekspresi mimik muka yang gembira, segar, diplomasi, apalagi di depan orang. Karena apa? Kita jangan memperlihatkan kemaluan di sembarang orang ya. Karena itu aurat kita. Aurat. Berarti tutupi aurat kita. Boleh-boleh saja mengeluh, tapi kontrol orang. Yang dimana kalau kita mengeluh, aurat kita akan tertutup. Ini yang dimaksud. Jadi, yang pertama, kalau kita sabar dengan cobaan lapar misalnya, maka kita akan dianugerahi gembira dan gembira. Pembuktian kita sabar, maka tatkala kita menerima lapar, kejadian lapar, saking nggak ada sanggup ya, saking nggak ada sanggup, padahal kita sudah berusaha sana sini, berusaha mencari uang atau mencari beras, bahkan nasinya, hantam berusaha, hantam tidak dapat, terus berusaha terus tidak dapat, akhirnya kita lapar. Tanda kita orang sabar, maka tidak akan murung ya, tetap akan terlihat gembira. Nah, itu tandanya. Jadi gembira itu mungkin anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menjadi tanda pada diri kita tatkala kita selalu gembira dengan cobaan dari Allah, khususnya misalkan lapar. Nah, itulah orang yang sabar atas cobaan. Itu istilah Sunda, tong nemongkeun maneh mentang-mentang keur butuh, kot muyudun, kot murung kusunu. Tak gitunya kalau istilah Sunda gitu. Jadi tong nemongkeun maneh, jangan memperlihatkan diri kita sedang apa. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, biar acak-acakan ya. Yang penting poin-poinnya jelas. Kalau masalah penerangannya atau lebih panjang penjabarannya bisa dikaji atau dibahas masing-masing setelah ada poin-poin judul yang dikatakan. Ngentep seureuhna malapah gedangna kata-kata antum lah, sobat-sobat ya yang ngatur. Merasa kurang. Yang dalam ayatnya wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah akan mencoba dengan mengurangi sesuatu. Nah, poin sesuatu di sini ada 3 ya. Satu harta, aset ya. Yang kedua anfus. Nah, anfus ini maksudnya diri, imma diri kita atau diri siapa dari kita, kerabat, keluarga misal, melalui sakit, melalui mati atau apa. Keterkaitan diri maksudnya itu, anfus keterkaitan diri. Kalau dalam keluarga misal ada istri, ada anak, ada cucu yang sakit, itu kan mengurang apanya, bukan dirinya tapi keterkaitan diri, ialah sehatnya hilang, yang ada sedang sakit. Wat samarot. Nah, kalau kita sedang tani ya, sedang tani rugi, tinggal dekil nawe daki urut tani, rugi melulu setiap nanam apa rugi, mengurang buah-buahan. Ya faktornya mungkin hama atau mungkin musim kemarau ya, musim ketiga, musim panas. Misal kalau di daerah saya di Ciurip, secara umumnya ini sekarang sedang musim kemarau ya, makin kering, panas, sudah di atas 50% air tidak ada untuk sawah. Nah, jadi kurangi itu. Atau apakah kita siap nggak? Kita sedang sugih, siap nggak kita jika dikurangi hartanya? Ketika kita sedang sehat, siap nggak sakit? Ketika kita sedang subur makmur kemahrifah loh jinawi dalam tanam-tanaman atau berdagang atau apa, siap nggak dirugikan, diserang hama, diserang kemarau sehingga tidak tergarap,
tidak terolah tanah-tanah yang kita miliki. Yang biasanya cekih, cekil, mendapatkan buah-buahan, siap nggak dikurangi. Nah disinilah kita akan diketemukan apakah kita termasuk orang sabar atau orang jazir. Apakah termasuk orang-orang sobir, orang-orang tabah, atau malah masuk sebaliknya, yaitu orang-orang jazir, orang-orang Arab. Nah, ditandai dari kita, yang pertama, tatkala kita mengurang harta atau terancam atau tidak siap mengurangi harta, akan muncul dalam mimik muka kita pun apa itu kucal merukusunu pias. Kenapa? Karena memang rasa takut mengurang. Siun ngurangan di harta aing, siun bering, siun maut, siun rugi ya pepelakan. Nah itu bakal kelihatan oleh kita. Apakah kita termasuk orang sabar atau orang jazi, orang Arab? Bagaimana kelihatannya? Ya itu tadi, dari mimik muka pun, raut muka pun akan kelihatan. Hilang gairah, ya, hilang semberinga, lelah, lungseng ngalukra, leles ngicup nagesa bedug sakali. Gara-gara naon eta teh? Gara-gara sieun terancam. Atau memang geus terjadi. Lain ulah sedih, ngan ulah katutuluyan. Bukannya tidak boleh sedih, tapi jangan berkepanjangan. Ya udah, kembalikan. Dan bagaimanakah cuplikan kata untuk membedakan orang yang sabar dari yang tidak? Dalam ayat selanjutnya, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah sambutan daripada orang-orang yang sabar menerima cobaan dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau bahasa Sundanya naon aing mah awalna gitu boga jadi teu boga nya wajar we. Kabeh nu Allah, aing wae nu Allah, harta nu Allah, sagala nu Allah ti Allah dikaingkeun, dititipkeun. Jadi bakal enak. Bakal enjoy. Jadi menjadi pendirian bahwa semuanya milik Allah. Inna lillah, kami kita semua milik Allah, wa inna, dan kita semua ilaihi, kepada Allah raji'un, akan kembali. Kalau semuanya milik Allah, kenapa kita rungsingkan? Kenapa kita khawatirkan? Kan semuanya milik Allah yang sedang dititipkan kepada kita, bahkan tubuh kita ini, termasuk apa yang berkaitan dengan tubuh kita. Ngapain juga harus pakai sedih? Kok diambil yang punya? Misalkan kita pinjam mobil atau dipinjemin mobil, terus yang punyanya mengambil, pemilik mobil tersebut mengambil, ngapain mesti sedih? Ya biasa-biasa aja, justru harus gembira. Karena apa? Karena kita mengurangi beban tanggung jawab. Bagaimana kalau rusak, apalagi kalau hilang yang kita pakai, yang kita pinjam? Kan di situ kita akan rusak, ya. Dan semestinya orang, kalau kita ngerti, atau siapapun orang yang ngerti, semestinya gembira kalau diambil. Dan kenapa malah sebaliknya? Itu tanda bahwa seseorang tersebut, saya tidak menuduh orang kan, bahwa seseorang tersebut bodoh. Bodoh tentang apa? Bodoh tentang hakikat masalah. Orang menjadi parkir, ya. Tukang parkir dititipin kunci sama yang punya mobil. Ketika mobil diambil sedih gak? Ketika dititipin mobil sombong gak? Jadi dia itu, nah kita itu kan anggap kita ini sedang menjadi tukang parkir. Semuanya manusia menjadi tukang parkir, dititipin mobil, dititipin sawah, dititipin rokok, dititipin jabatan, dititipin kepangkatan. Kan bukan milik kita, itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah ambil, kenapa harus rungsing? Lihat saja tukang parkir enjoy ketika motor siapa ngaleos diambil sama yang punya, atau mobil ngaleos diambil sama yang punya. Dingin dia. Kenapa? Karena dia sadar bahwa itu yang diambil mobil miliknya, motor miliknya, bukan milik dirinya, milik yang punyanya. Jadi untuk ini ya, kita simpulkan dari ayat tersebut, Allah memberikan sign pada kita. Yang pertama, Allah akan nyoba atau sedang nyoba kepada kita dengan poin-poin tersebut yang sudah ditataan tadi. Nah, bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita jangan cengengesan. Yang kedua, kita harus ngerti, ya, bagaimana ketika kita menerima hal tersebut. Artinya jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih, apalagi sampai diskuskes. Lah, perkara yang diambil oleh pemiliknya, ngapain kita pusing-pusing, ngapain kita resah? Harus ngerti itu, ya, harus ngerti. Jadi bersabarlah atas semua cobaan.
dan perlihatkanlah bahwa kita ini orang sabar. Apa? Yaitu gembira. Wabasyiris sabirin, orang yang sabar akan selalu gembira sekalipun pahit yang dirasakan. Cek bahasa Sunda, kajian posisi diri keur cukup leweh bisa seri. Nah itu orang tabah. Itu sekalipun posisi diri cukup menangis, tetap kita tersenyum. Dan itulah kesimpulan daripada tanda orang yang sabar menerima cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya ya. Poinnya itu pertama dihantui rasa takut. Yang kedua dihantui rasa lapar. Yang ketiga merasa berkurang atau memang kenyataannya sedang takut. Kenyataannya sedang lapar. Kenyataannya sedang merasa kurang atau sedang ada kekurangan. Dengan 3 poin tersebut termasuk rangkaian-rangkaiannya menunjukkan kita itu orang sabar, maka tampakkanlah kegembiraan sebagaimana para waliullah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang pertama tenuper ya. Tenuper itu tidak elehan. Itu. Tepeot jaramian, segar bugar, kekal, selalu semangat. Yang kedua tidak menampakkan raut muka prihatin, nelangsa, sedih ya. Tidak itu. Semoga ada manfaatnya walaupun sekilas pintas layang pandang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.